Hai guys, welcome to my podcast anaknya zaman now, tempat ngopi, ngobrol happy anak-anak Gen Z. By the way, perkenalkan saya Muhrafli Al-Ghifari dan saya host yang akan menemani kalian semua pada malam ini. Sambil membahas beberapa topik hangat dan seru, topik yang akan kita bahas pada malam ini cukup seru sekaligus sedih, yaitu bertema mental health, Gen Z, dan beberapa problem kultur anak muda di zaman globalisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Rebahkan sandaran Anda, siapkan kopi dan cemilan favorit kalian. And now kita bahas. Nah guys, membahas anak Gen Z, yaitu anak-anak muda zamannya sebelum anak milenial ini cukup agak menggeramkan ya. Dimana anak-anak Gen Z ini terkenal dengan sebutan anak emas, anak cerdas, anak yang tidak gaptek teknologi, dan beberapa sebutan lainnya. Namun survei di lapangan hampir 90% kalangan anak muda ini malas, minim attitude, minim literasi, dan kurangnya rasa percaya diri. Nah guys, gimana gak geram coba? Hasil yang ada di lapangan dengan beberapa sebutan positif tadi malah berbanding terbalik dengan hasil negatif. Nah, menurut beberapa artikel serta penelitian saya sendiri, kalangan anak muda ini mendapatkan dan susah keluar dari beberapa sifat malas ini karena beberapa faktor yang terdapat di lingkungan. Seperti lingkungan sekolah, teman bermain, terus pasangan, dan dari orang dalam sendiri itu guys, yaitu keluarga. Dan kenapa itu bisa terjadi? Oke, so ini beberapa faktornya. Yang pertama, keluarga. Peran keluarga ini sangat penting karena hampir 24 jam seorang anak adalah di rumah bersama ayah, ibu, atau anggota keluarga lainnya. Beberapa keluarga di Indonesia mempunyai hubungan keluarga yang tidak sehat, membuat di rumah cenderung anak itu memiliki sifat agresif, temperamental. Hal ini karena anak ini selalu terlihat melihat ayah dan ibunya bertengkar hingga mengeluarkan kata-kata kasar, dan yang seharusnya itu tidak pantas langsung didengar oleh anak. Dan itu membuat anak cenderung tidak percaya diri karena sering tidak didengar dan sering mendengar beberapa ocehan-ocehan yang tidak pantas dan sering diacuhkan. Oke, next. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Guys, cukup penting juga peran orang tua memperhatikan di mana sekolah, di mana lingkungannya, dan dengan siapa anak-anak bermain. Karena dari hal sekecil dan sepele itu, beberapa orang tua sering mengabaikan anaknya, yang membuat anak itu salah pergaulan dan salah tingkatan. Oke, yang ketiga pasangan. Faktor kali ini cukup sas guys, karena pasangan ini atau pacar cukup mempengaruhi sekali hampir 95% dari kehidupan anak Gen Z, terlebih jika anak itu tidak mendapat peran orang tua yang cukup dan menjadikan pasangannya tempat sebagai berpulang dan berkeluh kesahnya. Namun tak jarang beberapa anak salah mengartikan jalan pacaran sebagai hubungan yang bebas, tidak ada aturan dan tidak mengenal norma agama serta hukum alam, dan menjadikan Gen Z tidak berakhlak, minim attitude, dan mempunyai jiwa yang bebal. Guys, sangat amat betul disayangkan karena bukan tidak mungkin beberapa kalangan anak muda di Indonesia mempunyai potensi, berbakat dalam segala hal, mengingat sisi anak Gen Z ini lahir dalam perkembangan zaman modern yang cukup menguntungkan anak Gen Z dibanding anak milenial atau anak-anak zaman di sebelumnya. Menurut saya, solusi dan saran yang cukup untuk membenahi kalangan muda ini dengan memperhatikan hal-hal kecil yang tadi itu, dan bisa kita lakukan